balik lagi sama gue Fitri Kalestari di acara Sudut Pandang. Nah, pada malam kali ini nih gue datengin narasumber yang kompeten di bidangnya masing-masing. Oh iya, kalau gue bahas soal gunung, apa sih yang ada di pikiran kalian? Pemandangannya indah kah? Atau trekking yang menantang? Atau cerita mistisnya? Nah, pada malam kali ini kita bakal bahas bersama dengan Kak Arya dan Kak Febri. Oh ya, untuk Kak Arya sendiri nih, bisa ceritain nggak kenapa awalnya suka ngedaki gunung? Oke, pertamanya itu gue naik gunung tahun 2019 ke Gunung Gede Pangrango bareng keempat teman gue. Itu lagi acara lulus-lulusan SMK nih, liburan lah di situ. Teman gue ngajakin untuk naik gunung, tapi di situ awalnya gue nolak karena gue nggak punya basic apapun di pendakian. Gue masih kayak awam banget tentang pendakian tuh kayak gimana, dan gue nggak punya alat-alatnya. Tapi temen gue meyakinkan gue untuk ikut. Dia menjamin lah istilahnya, dan dia juga mau meminjamkan alat-alatnya dia itu. Dan akhirnya ya udah gue ikut. Itu awal mulanya ya, dan sampai sekarang. Apa yang bikin lo suka gitu dunia pendakian? Dari trekkingnya kah, cerita mistisnya, atau foto-fotonya? Kalau gue pribadi ya gue lebih suka tuh kalau di gunung kita bertemu banyak orang, relasi. Iya, jadi gue lebih kayak punya relasi baru, punya teman baru dari berbagai daerah, pengalaman juga. Jadi kita bisa sharing lah tentang hal-hal pendakian tuh kayak gimana. Apalagi kalau gue ketemu senior nih di dunia pendakian, jadi gue bisa menambah wawasan gue juga tentang dunia pendakian tuh gimana. Ya kayak gitu sih yang terutama cara bertahan hidupnya ya. Iya, oh ya, kalau yang gue suka juga tuh dari pendakian, gue diajarin cara bertahan hidup di alam. Ilmu survival itu penting. Pernah gak sih lo ngalamin hal mistis gitu selama ada di gunung? Kalau untuk penampakannya sendiri sih gue nggak pernah ya penampakan secara jelas. Tapi untuk suara-suara mistis, hawa-hawa itu gue pernah. Terakhir di Gunung Slamet kemarin. Abis lebaran gue ke Slamet sama 4 teman gue juga. Dari awal pendakian tuh nggak ada apa-apa, sampai di pos 5 lah gue ngecamp di sana. Itu gue sampai sana jam 3 sore, posisinya hujan deras, dan di situ juga gue sakit. Jadi gue nggak bisa bantu teman gue untuk buka tenda. Jadi tenda selesai kebuka, gue langsung tidur. Gue kebangun jam 11 malam karena pengen buang air kecil. Gue keluar tenda dan posisinya masih gerimis di situ. Akhirnya gue agak melipir ke dekat jurang karena posisinya di situ juga rame ya, weekend banyak tenda-tenda pendaki. Di situ juga nggak terjadi apa-apa ya. Jadi gue balik lagi ke tenda. Pas gue mau nutup tenda, itu gue denger suara cewek lagi nangis. Serius itu loh? Kenceng banget. Serius? Serem banget. Iya, kayak gue langsung mental gue kayak duk gitu. Gue di situ antara takut sama penasaran. Jadi satu. Iya, jadi yaudah. Tapi gue penasaran, gue lebih tinggi. Pengen tahu itu siapa yang nangis. Jadi yaudah gue buka tenda lagi, gue telingok, tapi nggak ada orang sama sekali di situ. Sepi. Gelap banget tuh. Gelap ya, namanya di gunung ya gelap ya. Gue langsung takut, gue langsung buru-buru nutup lagi, gue langsung tidur aja. Gue tutup sleeping bag, gue pakai headset. Nggak lama itu kan suara langsung berhenti ya. 2 menit kemudian dia muncul lagi, tapi suara ini agak lebih kecil dan jauh. Dan itu juga nggak terlalu lama ya. Kayak lirih-lirih gitu, suara cewek nangis gitu ya. Kayak tapi ini yang kedua ini tuh jauh gitu. Tapi lo kapok gak? Enggak. Iya. Trauma nggak? Enggak sih, cuman kaget aja gitu. Gue mau bilang ke temen gimana, tapi kalau di gunung kan nggak boleh ya bilang ke temen gitu ya. Kejadian-kejadian mistis di gunung ditelan aja sendiri. Kalau di gunung itu apa aja sih yang boleh dilakukan sama yang nggak boleh dilakukan di sana tuh? Kalau yang nggak boleh dilakukan itu banyak ya, tapi ini yang paling fatal dan sering diabaikan adalah buang sampah sembarangan. Gue setuju sih sama itu. Banyak banget pendaki yang masih nekat buang sampah sembarangan. Apalagi bawa tisu basah, padahal udah jelas-jelas itu dilarang oleh pihak base camp. Itu paling fatal. Susah banget ya. Iya. Terus puntung-puntung rokok ya, itu banyak gitu. Gue sering nemuin di trek gitu. Jadi gue di sini juga sekalian ya pengen bilang untuk pihak base camp terutama di Jawa Tengah ya, semoga diberlakukan
peraturan untuk yang meninggalkan sampah lebih baik didenda atau dipidanakan biar ada efek jerak. Benar. Nggak ada lagi yang buang sampah sembarangan. Karena kan yang naik gunung gak lo doang gitu kan sih. Iya. Jangan ninggalin sampah, apalagi itu alam ya kan. Iya. Jangan ngerusak alam loh. Tuh benar. Ya lo berdua pernah dengar gak sih tentang kasus Gibran yang anak umur 14 tahun tuh kan hilang di Gunung Guntur ya? Iya. Tanggapan lo gimana tuh mengenai kasus itu? Gue sempat ngikutin juga tuh kasusnya karena seru ya. Gibran menurut gue masih di bawah umur banget, 14 tahun. Seharusnya di umur segitu perlu dampingan untuk melakukan kegiatan yang beresiko. Apalagi itu di alam bebas ya, harus perlu dampingan lah. Terutama pakai guide lah kalau misalnya kalian masih di bawah umur tapi pengen melakukan pendakian, pengen banget, lebih baik pakai guide. Setuju. Untuk didampingi Biar lebih aman. Iya, tapi menurut gue pribadi ya si Gibran ini mentalnya juga kuat ya. Iya. Dia mampu bertahan hidup Dia selama survive 6 ya. hari, mampu survive. Dan dia juga gue akuin dia memiliki ilmu survival. Karena dia sendiri juga mampu bertahan hidup 6 hari tanpa makan dan dia hanya mengandalkan daun-daunan aja yang ada di situ. Air sungai. Iya. Kalau untuk Kak Febri sendiri nih sebagai psikologis ya kan, menurut pandangan lo gimana nih dari sisi psikologis si Gibran? Kalau menurut aku sih ya sebenarnya syarat wajib yang harus dipatuhi waktu pengen mendaki gunung itu ada 2. Yang pertama itu harus fisik yang kuat dan yang kedua itu sama mentalnya harus bener-bener berani. Terus juga kan kalau dilihat dari umurnya si Gibran ini kan masih di bawah umur banget ya. Jadi harusnya emang belum bisa untuk kesana. Apalagi kan dia juga belum begitu memikirkan gimana bahayanya nanti, apa resikonya yang bakal dialami gitu kan. Nah terus untuk untuk si Gibran ini tuh namanya remaja kan pasti dia punya sifat kayak individual power ya, dimana dia tuh pengen nunjukin jati dirinya dia, pengen nunjukin kayak segitu doang dia bisa lah gitu kan, padahal dia juga nggak tahu bahayanya apa kayak gitu sih. Emang bener sih ya kalau anak remaja itu cenderung labil, lebih pengen ngebuktiin ke dirinya sendiri gitu, kalau gue bisa gitu. Tapi kalau menurut lo dia ngalamin trauma berat nggak sih atau stres berat? Pasti gitu? sih, pasti dia bakal ngalamin yang namanya nanti tuh post traumatik, dimana dia tuh nggak bisa nginget kejadian dimana dia hilang itu secara utuh. Jadi ingatannya tuh nanti kabur, terus juga nanti pasti bakal ngerasain yang namanya halusinasi, pasti kayak masih ngebayangin ketemu orang aneh-aneh gitu, kalau sosok kayak aneh. Nah, gitu. Ada caranya nggak sih buat ngilangin traumanya itu? Melakukan ini sih psikoterapi sama psikologi gitu. Berarti rehabilitasi gitu ya? Iya, kayak gitu aja. Dari kejadian ini nih, kan kita banyak banget bisa belajar kan. Ada nggak sih tips-tips buat pemula gitu? Dari Karya dan Kak Febri. Karya dulu nih yang pertama. Dari gue pribadi ya, gue ada beberapa tips nih untuk kalian yang masih pemula atau anak di bawah umur yang ingin melakukan pendakian. Kalau kalian masih di bawah umur, lebih baik kalian menggunakan guide. Itu biar kalian aman dan terjaga. Kalau kalian masih pemula, yang pertama kalian harus lakukan adalah berolahraga 2 minggu sebelum melakukan kegiatan. Minimal jogging dan sepeda untuk melatih otot paha. Benar sih karena kebanyakan pendaki itu cedera di otot paha di sininya. Jadi ketarik nahan otot. beban ya. Iya, otot. Karena kan naik, kalau pas naik tumpuannya di kaki ya. Terus jangan lupa bawa obat-obatan juga di gunung. P3K ya, wajib. Penting. Obat mah juga paling sering dilupakan tuh. Banyak Itu pendaki yang sepelekan. Terus yang terakhir ini yang paling penting ya menurut gue, izin orang tua. Jangan sampai kalian bohong, bilang sejujurnya kalau mau naik gunung. Kalau nggak dibolehin ya udah nggak apa-apa, kalau boleh ya alhamdulillah. Jangan sampai bohong, takutnya nanti terjadi apa-apa. Kita kan nggak tahu di alam bebas tuh gimana. Gibran nggak sih kalau nggak salah dia juga nggak diizinin ya? Iya. Sebenarnya diizinin tapi kayak ada miskomunikasi gitu kalau si Gibran ini. Kalau untuk Kak Febri? Kalau menurut aku sih ya tadi ya harus fisiknya yang harus benar-benar kuat, dibarengin sama olahraga biar terlatih gitu kan tubuhnya. Dan kedua mentalnya, kalau bisa sebelum mendaki itu dia harus searching dulu. Terus ya research dulu gimana treknya, gimana nanti di sananya kayak gitu. Jadi biar nggak kaget aja untuk dia. Nah, pertanyaan terakhir nih guys untuk Karya, ada nggak sih tips-tips buat pemula yang mau mendaki gunung nih yang masih pendek-pendek aja gitu? Rekomen ya, berarti ya, rekomendasi gunung ya. Kalau dari gue pribadi nih, gue rekomen Gunung Prau. Itu ada di Wonosobo, Jawa Tengah.
Dia ketinggiannya 2565 mdpl. Gue udah kesana 2 kali dan dua-duanya luar biasa bagusnya. Keunggulan dari Gunung Prau ini adalah golden sunrise-nya. Di sana tuh bagus banget. View-nya jadi Gunung Sumbing sama Gunung Sindoro berjajar. Di situ tuh lapangan sabana luas ya di situ. Bagus banget di situ. Banyak juga orang yang prewed di situ kok. Serius? Iya. Nanjak Mas dong. fotonya bagus ya. Di sana juga treknya nggak begitu sulit dan nggak begitu curam juga dibilangnya. Di sana juga banyak ojek dan warung-warung sih. Terus ada ojek? Jadi kalau seandainya nanti kehabisan logistik bisa ini ya, Iya. beli di sana. Oh, gue mau menambahkan satu lagi nih ya, informasi boleh ya Boleh. sedikit ya. Buat teman-teman nih, gue sekedar ngasih informasi aja ya. Kalau kalian terjadi apa-apa di gunung, misalnya kalian tersesat atau misalnya kalian ketinggalan rombongan dan kalian tidak membawa logistik yang cukup, kalian bisa memanfaatkan dedaunan yang ada di situ. Gimana caranya biar kalian tahu itu beracun atau enggak? Kalian ambil daun itu, kalian goreskan di tangan di sini. Kalau misalnya dia menimbulkan efek gatal atau kemerahan, alergi gitu ya, itu jangan dimakan karena itu udah Ada pasti racun ada ya. racunnya. Tapi kalau dia tidak menimbulkan efek apapun di tangan selama beberapa menit, itu berarti aman untuk dikonsumsi. Nah guys, gak kerasa nih kita udah di akhir acara. Thanks banget ya udah ngikutin kita dari awal sampai akhir acara kita nih. Makasih juga buat kedua narasumber kita yang udah mau ngejelasin dan berbagi tips and trik untuk pendaki para pemula. Sampai jumpa lagi di episode-episode sudut pandang selanjutnya. See you, bye-bye. Thank you Karya, thank you Kak Febri.